السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku serta adik-adik sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, memasuki hari ke-22 di bulan Syawal 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2024 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang sangat mulia. Tidak lain majlis itu adalah majlis ilmu. Dan kita tentu sangat berharap lewat kemuliaan yang terdapat di dalam majlis ini, semoga majlis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana bulan Syawal, dan ini adalah kali pertama pertemuan kita setelah sebelumnya kita rehat di musim Ramadan. Ana menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua yang telah kita laksanakan khususnya di bulan suci Ramadan, dan secara umum semua ibadah yang kita laksanakan sepanjang hidup kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Allahumma amin. Ungkapan doa itulah yang memang disampaikan oleh para sahabat tatkala memasuki momen Syawal, sebagai ungkapan mereka resah di saat kita tahu beliau-beliau para sahabat Nabi punya prestasi ibadah yang tentunya prestasi ibadahnya jauh lebih hebat dibandingkan prestasi ibadah kita. Ya, namun demikian mereka masih merasa resah jikalau ibadahnya nggak diterima. Makanya ungkapan kalimatnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Ini meluruskan sesuatu hal yang kurang tepat yang selama ini kadang terjadi di tengah-tengah kita. Kalau memasuki Syawal kita merasa udah kembali suci, kembali nggak punya dosa, kayak baik gitu ya. Makanya sering kita dengar atau terkadang kita mendengar ungkapan bro kosong-kosong ya, kita kosong-kosong ya, karena udah nggak ada dosa. Umum juga nggak ada dosa, seperti itu. Ini ungkapan yang salah jemaah. Karena siapa yang ngejamin diri kita nih bersih dari dosa? Kan nggak ada. Bahkan yang ada Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Ya, maka janganlah kalian tuh merasa ya diri kalian bersih dari dosa. Kita justru harus terus merasa diri kita tuh berlumuran dosa, karena memang faktanya kita banyak dosa. Ya, makanya kalimat yang pas adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, walaupun kalimat yang lain juga boleh di Indonesia, ya khususnya di kalangan orang-orang Jawa itu biasa suka mengungkapkan dengan kalimat Sugeng Riyadi. Ada orang Jawa di sini? Pak Sugeng ada? Ya, itu juga boleh, nggak apa-apa. Atau ya kalimat yang sangat familiar, ya minal aidina wal faizin. Ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kembali, di antaranya kembali benar-benar menjadi hamba Allah. Ya, karena kita hamba Allah bukan hamba Ramadan.
yang hanya menunjukkan ketaatan, ya, kesalehan di Ramadan saja. Kita ini hamba Allah yang sepatutnya sepanjang hidup yang Allah berikan untuk kita jalani, kita terus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu makna minal aidin wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Ya, walaupun kadangkala ya terjemahan yang muncul itu nggak nyambung. Minal aidin wal faizin biasanya di bawahnya ditulisin tuh yang diyakini itu terjemahannya. Apa isinya? Mohon maaf lahir dan batin. Ya, bahkan biasanya pakai puisi lagi. Ketika tangan sudah tidak lagi bisa menjabat, kaki udah nggak bisa lagi melangkah, maka aku sampaikan permohonan maafku kepada dirimu. Biasanya begitu. Ya, kalau Anda dapat yang model kayak begitu, Anda biasanya sampaikan ya pertanyaan balik. Antum segera berobat, bahaya kayak begini. Karena kalau tangan udah nggak bisa lagi menjabat, kaki nggak bisa melangkah, minimal ini ciri apa? Stroke ringan, jemaah. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sekarang ya, terkait dengan kajian kita, pembahasan surah An-Nabawiyah, dan kita masuk pada tema yang berkaitan dengan pensyariatan azan. Ya, kita kan sudah memasuki pembahasan fase Madinah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, ada sebuah riwayat dari Nafi', beliau mendapatkan riwayat ini dari Ibnu Umar. Ya, bahwasanya Ibnu Umar berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, orang-orang ya dari kalangan kaum muslimin muhajirin, ya, mereka tiba di Madinah, kemudian banyak hal terjadi saat itu. Di antaranya bagaimana mereka memperbincangkan tentang masalah apa sih yang paling pas nih untuk memanggil kaum muslimin ya untuk melaksanakan salat. Jadi mereka kumpul dan mereka saling menyampaikan idenya. Ya. Di sini jelaskan kana muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salah. Ya, laisa yunada laha, bahwasanya ketika kaum muslimin sampai di Madinah, mereka kumpul untuk sholat dengan cara yang pertama itu memperkirakan waktunya tanpa ada panggilan khusus untuk pelaksanaan sholat tersebut sebagaimana yang selama ini kita alami dengan adanya panggilan azan. Kalau dulu belum ada awalnya. Nah, kemudian fatakallamu yawman fi dzalika faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara. Akhirnya karena memang tidak ada petunjuk khusus untuk menandakan bahwasanya kaum muslimin telah tiba ya waktunya untuk mengerjakan salat, akhirnya ya hal ini pun menjadi pembicaraan atau perbincangan di kalangan mereka. Sampai-sampai ada yang mengusulkan, apa usulannya? Udah kita gunakan lonceng saja, nakus, sesuatu alat ya yang cara penggunaannya itu dengan cara dipukul. Kita pakai lonceng aja, sebagaimana lonceng yang biasa dipakai oleh orang-orang dari kalangan Nasara. Nah, wa qala ba'duhum ya, sebagian lagi mengatakan atau mengusulkan balbuqan mithla qarnil yahud. Baik. Usulan yang lain muncul adalah ya sebagian mengusulkan untuk kita tiup trompet aja, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita paham nih, budaya pakai trompet itu bukan budaya Islam, tapi budaya orang-orang Yahudi. Sebagaimana budaya membunyikan lonceng. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang suka tasyabbuh, menyerupai kebiasaan satu kaum, apalagi itu menyangkut syiar-syiar mereka, maka Nabi katakan dia termasuk bagian dari golongan mereka. Ya, ini kan jelas syiarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi pakai trompet, ya, Nasrani pakai lonceng. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita yang sudah ngaji, yang sudah Allah berikan hidayah di atas sunnah,
ya memahami Islam ini dengan benar. Udah nggak ada lagi tuh dalam episode kehidupannya tuh ya momen tahun baru tiup trompet dan sebagainya. Udah nggak boleh, karena itu budayanya orang-orang Yahudi, jemaah. Tapi kecuali memang hal-hal yang memang itu sebenarnya sumbernya dari kalangan mereka, tapi memiliki nilai manfaat dan tidak ada kaitannya dengan ikut mensyiarkan ajaran agama mereka, itu masih dibolehkan. Contoh, Nabi pakai cincin, Pak, Bapak Ibu. Nabi pakai cincin dan cincinnya itu digunakan sebagai khatam, stempel. Itu berasal dari kalangan orang-orang non-Islam. Ya, tatkala Nabi melakukan korespondensi, insya Allah setelah ini kita akan ngebahas ya tentang bagaimana Nabi nanti mengirim surat kepada penguasa-penguasa ya atau raja-raja yang saat itu berkuasa, di mana isi surat tersebut adalah ajakan Nabi agar mereka masuk Islam. Agar surat itu diakui, dianggap resmi, maka mesti ada stempelnya. Itu aturan internasional ya yang dimunculkan oleh orang-orang kafir saat itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi bikin cincin yang dimana cincinnya itu digunakan untuk stempel. Yang seperti itu boleh. Atau hal-hal bermanfaat lainnya, misalnya orang-orang non-muslim tuh mereka punya pola hidup sehat. Kalau makan buah itu ya biasanya di awal, gitu ya, dalam rangka untuk membersihkan pencernaannya terlebih dahulu. Ya, sehingga tatkala sesuatu yang masuk ke lambungnya itu adalah sesuatu yang memang mudah dicerna, sehingga lambung juga kondisinya akan lebih baik. Dari sisi ilmu kesehatan ini memang bagus, walaupun boleh jadi ini berasal dari mereka misalnya, boleh saja ya, karena kebanyakan kita biasanya apalagi kalau misalnya berbuka ya, itu biasanya nggak buah-buahan dan sebagainya, padahal memang di dalam syariat kita juga dicontohkan. Nah, ketika kita memang mengikuti pola hidup sehat ala orang-orang non-muslim yang seperti itu ya, sedangkan kita nih kebanyakan orang Islam yang sukanya gorengan misalnya, boleh nggak kita ikuti pola mereka? Boleh-boleh saja jemaah, karena itu bermanfaat. Sebagaimana Nabi tatkala ingin menginfokan berita-berita penting, kebiasaan orang-orang jahiliyah naik ke tempat yang tinggi seraya mengatakan ya sabaha, ya sabaha. Nabi tidak lakukan itu. Jadi tatkala Nabi menyerukan dengan kalimat tersebut, orang tahu Nabi menginginkan mereka untuk kumpul mendengarkan apa yang beliau akan sampaikan. Cuma bedanya Nabi menyeleksi. Ada sisi-sisi yang tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat. Apa itu? Biasanya kalau orang-orang musyrikin Quraisy setelah mereka mengatakan ya sabaha, kumpul-kumpul, ya, mereka kemudian membuka bajunya, membukalah Nabi tidak lakukan hal itu. Mereka kemudian menaburkan debu di atas kepala mereka. Nabi tidak lakukan hal itu. Tapi kalau ia sabahanya, nah ia lakukan, karena nggak bertentangan dengan syariat, jemaah. Ya, nah akhirnya seperti itu terjadi diskusi ya, dua usulan tersebut ditolak ya. Kemudian faqala Umar, berkatalah Umar, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-salah. Umar mengusulkan, mengapa sih kok tidak kalian suruh aja orang untuk ya menyampaikan panggilan bagi kaum muslimin untuk salat. Ya, makanya kemudian Rasulullah SAW merespon, faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, qum fanadi bis-salah. Wahai Bilal, bangun, serukan panggilan salat buat kaum muslimin. Maka sejak saat itulah Bilal senantiasa menyuruh atau memanggil kaum muslimin ya, tapi dengan panggilan, dengan seruan yang masih ala kadarnya. Belum panggilan azan nih, belum. Intinya ada pengumuman gitulah, sehingga kaum muslimin tahu, oh udah tiba waktu sholat, mereka harus siap-siap berangkat ke masjid, seperti itu. Nah, seruan yang diserukan atau disampaikan oleh Bilal saat itu masih berupa kalimat as-salatu 'alal jami'ah, ya, seperti itu. As-salatu jami'ah, maaf, as-salatu jami'ah. Nah, kadang-kala kita suka dengar as-salatu jami'ah rahimakumullah, seperti itu ya. Nah, intinya wahai kaum muslimin, ayo segera berangkat untuk melaksanakan salat, segera berangkat ke masjid. Nah,
Dan ini juga masih kita dengar seruan-seruan yang mirip seperti ini tatkala kita umrah ataupun haji saat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, ketika ada petugas di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram menyerukan kaum muslimin untuk melaksanakan salat jenazah. As-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Gitu. Jadi seperti itu. Oh, berarti mayatnya banyak nih karena amwat. As-salatu 'alal mayyit, oh mayatnya satu, laki-laki. Nah, diserukan, disampaikan. Nah, jadi awalnya ya cara untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan agar mereka tahu sudah tiba waktu sholat dan mereka harus siap-siap untuk mengerjakan sholat itu hanya berupa seruan yang sederhana, ya, informasi yang sederhana, ya, diantaranya dengan lafaz as-salatu jami'ah, ya. Dan hal ini terus berlangsung hingga ada di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mimpi tentang lafaz azan yang seharusnya disampaikan untuk memberitahu kaum muslimin bahwasanya telah tiba waktu salat. Sosok sahabat yang bermimpi tentang, ya, pengajaran lafaz azan itu adalah Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Ini memang kehendak Allah, ya. Tapi nanti jangan kita fahami, oh berarti mimpi itu punya nilai yang penting, ya. Bukan pada semata-mata mimpinya Abdullah ibn Zaid, bukan. Tapi penetapan nabinya nih terhadap mimpi tersebut. Nah, ini penting nih, ya. Kenapa ini perlu Anda jelaskan? Karena banyak kesesatan muncul di zaman sekarang itu biasanya diawali oleh mimpi. Mimpi seseorang dianggap tokoh dalam sebuah komunitas, ya. Selama pimpinan kami belum mimpi, belum dapat petunjuk dari Allah lewat mimpi, kita nggak mau lebaran, kita nggak mau puasa, nggak, nunggu mimpi dulu. Terjadi ya? Terjadi. Bahkan lebih dahsyat dari mimpi zaman sekarang, ya. Syariat ditetapkan karena udah teleponan sama Allah. Tuh. Ini terjadi ya? Terjadi. Kemarin kita lebaran hari apa? Rabu ya? Rabu ya? Hari Rabu. Tapi komunitas ini nih yang katanya udah teleponan sama Allah, ya, komandannya Mbah Benuk. Nah, ya anak perlu jelaskan kenapa, biar kita paham ini kesesatan jangan sampai nyebar luas nih. Ya, Kiai Haji Ibnu Hajar Pranolo, ya, di wilayah Gunung Kidul dengan komunitasnya Aulia. Subhanallah, kita lebaran hari Rabu. 5 hari sebelumnya tuh mereka udah sholat id, mereka udah makan ketupat duluan. Subhanallah, ini gimana, ini parah ini, ya. Yang 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya sudah memprediksikan, bahkan sudah menetapkan saja, ini juga perlu diluruskan, ya, tentang metode hisabnya. Apalagi ini lebih parah lagi nih. Kalau yang ini lebih parah banget, sangat parah ini, ya. Itu tatkala dia menentukan tentang kapan terjadinya Syawal atau Lebaran, itu karena sudah teleponan langsung sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang udah nanya Allah, ya Allah, ini tanggal sekian, ya, apakah sudah Lebaran? Iya, Allah udah jawab iya. Subhanallahilazim, terjadi jemaah. Ya, udah bukan mimpi lagi nih. Subhanallah. Anak kalau deket dia nih, anak pengen tanya, Pak, nomor teleponnya berapa ya, gitu ya. Subhanallah, ini kesesatan nih jemaah nih. Sudah terjadi jemaah. Ya Allah, semakin menyebar luas hal-hal seperti ini. Nah, Abdullah ibn Zaid mimpi jemaah. Belum mimpi. Dalam mimpinya beliau ketemu dengan seseorang yang mengajarkan tentang lafaz azan. Ya. Baik. Dan dalam mimpinya tersebut Abdullah bin Zaid juga nyampein itu tentang usulan-usulan para sahabat, yang dimana sebagian mengatakan udah pakai lonceng aja, sebagian lagi mengatakan ya pakai trompet. Wafi riwayat dijelaskan ketika sahabat mengusulkan seperti itu, Nabi dengar, maka Nabi nggak setuju. Kenapa? Kalau yang nakus, yang menggunakan lonceng, hadza amrun nasara, itu syiarnya orang-orang Nasrani. Nabi nggak pengen tuh kita mengikuti mereka. Ini tegas nih jemaah.
ya komitmen Nabi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga saat menggunakan buk atau trompet, Nabi katakan hadza amrul yahud, ini kebiasaannya orang-orang Yahudi. Nabi juga nggak mau, coba. Ini prinsip di dalam beragama, karena Islam adalah agama yang paling sempurna, menyempurnakan agama-agama samawi sebelumnya. Jadi kita nggak perlu lagi, kalau ada sudah ada agama yang sempurna, nggak memerlukan lagi ajaran agama yang sebelumnya. Seperti itu. Ya, sebagaimana yang sering Anda ilustrasikan, kita hanya diperintahkan untuk mengakui, ya, dulu pernah Allah utus Nabi Musa kepada orang-orang dari kalangan Yahudi. Sebagaimana Allah juga utus Nabi Isa yang kemudian muncul kaum Nasrani, kan gitu ya. Tapi bicara syariatnya nggak perlu lagi kita ikuti, karena sesungguhnya mereka setelah diutus Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seharusnya memeluk Islam. Kita hanya sebatas mengakui ya tentang masalah ya agama atau ajaran agama ini ya memang pernah ditetapkan oleh Allah untuk dipegang teguh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga diberikan kitab suci, adanya Injil, adanya ya Taurat dan sebagainya. Tapi hanya sebatas mempercayai, tidak perlu diikuti atau tidak boleh diikuti, jemaah. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi secara tegas menolak dua usulan itu. Dan dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, beliau ceritakan usulan-usulan para sahabatnya. Ya. Dan ternyata orang yang mengajarkan dirinya di dalam mimpinya tersebut ya mengatakan, maukah aku beri petunjuk sesuatu yang lebih baik dari semua usulan-usulan itu. Masya Allah. Makanya Abdullah ibn Zaid berkata, bala, tentu saya mau. Maka ya orang tersebut, orang yang beliau lihat di dalam mimpinya ini pun memberikan pengajaran terhadap Abdullah ibn Zaid ya dengan kalimat-kalimat yang sekarang kita kenal dengan istilah kalimat azan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuh, diajarin Abdullah bin Zaid. Gak lama setelah itu orang itu juga berkata, jika kamu akan mendirikan salat, itu tadi panggilan azan, menyeru kaum muslimin ya agar mereka tahu telah tiba waktu salat. Ya, setelah jeda beberapa lama, dia mengajarkan lagi, ketika salat akan segera dilaksanakan, maka kata orang tersebut yang beliau temui di dalam mimpinya, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah iqamat. Ya. Pada pagi harinya, kata Abdullah ibn Zaid, aku datang untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Beliau kabarkan itu kepada Rasul. Innaha, maka Rasul pun mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adhdhin bihi fa innahu anda sautan minka. Ini ada sesuatu yang menarik, jemaah. Ketika Rasul mendengarkan ceritanya Abdullah bin Zaid, beliau diajarkan tuh kalimat azan dan kalimat iqamah. Apa kata Rasul? Itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Ya, insya Allah itu adalah mimpi yang benar. Itu petunjuk dari Allah. Ya, jadi mimpinya Abdullah ibn Zaid yang kemudian ditetapkan ya sebagai sebuah syariat untuk memanggil kaum muslimin salat dan segera mendirikan salat ya dengan kalimat adzan dan iqamat ini tidak hanya sebatas mimpinya yang kita sorot, tapi penetapan dari nabinya. Kata Nabi, itu mimpi yang hak. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu adalah mimpi yang hak, belum bisa tuh
mimpinya Abdullah ibn Zaid dijadikan sebagai dasar pensyariatan tentang masalah azan dan iqamat. Ini yang perlu kita pahami. Ya karena banyak orang kan menjadikan mimpi sebagai dasar di dalam beragama kan. Munculnya zikir-zikir yang enggak disyariatkan. Bahkan menceraikan istri itu lewat mimpi. Anu udah mimpi Ustaz, emang harus anak ceraikan? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini terjadi jemaah. Ya, ini adalah mimpi yang hak insyaallah. Karena ini mimpi yang benar, mimpi dari Allah ya sebagai petunjuk ya terkait dengan sesuatu yang selama ini kita musyawarahkan dan belum dapat jalan keluarnya, belum dapat solusinya. Ternyata lewat mimpimu nih jadi solusi ya untuk manggil orang salat, untuk memberitahu mereka tibanya waktu salat dan memanggil mereka untuk segera salat, yaitu dengan adzan dan iqamat. Ya Allah. Nah, akhirnya apa jemaah rahimanallah wa iyyakum ya, Rasul mengatakan temui Bilal. Masya Allah. Kemudian kata Rasul, ajarin Bilal apa yang engkau dapatkan di dalam mimpimu, apa yang kau lihat, apa yang kau ketahui di dalam mimpimu tentang kalimat azan dan kalimat iqamat, ajarin ke siapa? Bilal. Kenapa yang diajarin Bilal? Kata Rasul, agar nanti dia bisa pergunakan kalimat yang kau ajarkan tersebut, kalimat azan dan iqamah itu untuk memanggil orang salat, mengumandangkan azan. Nah, Rasul punya alasan kenapa Abdullah ibn Zaid disuruh ngajarin Bilal. Ya nanti Bilal inilah yang mengumandangkan, yang menjalankan tugas mengumandangkan azan. Rasul katakan juga ini alasannya. Ya, kata Rasul SAW, fa innahu anda sautan minka. Bilal itu punya suara yang lebih lantang, lebih merdu dibandingkan engkau wahai Abdullah ibn Zaid. Dan inilah hebatnya sahabat, bersihnya hati sahabat. Sahabat itu hatinya terjauhkan dari segala bentuk kemunafikan, apalagi gila ketenaran. Enggak. Sahabat itu selalu memprioritaskan bagaimana ya sekalipun mereka itu tidak dikenal, tapi mereka bisa meraih keutamaan di sisi Allah. Ini kan yang mimpi siapa nih? Abdullah ibn Zaid. Tapi ternyata bicara tentang masalah syariat azan, sosok sahabat yang mana nih? Atau siapa sosok sahabat yang kemudian jadi viral? Yang sehingga tatkala ada orang yang memang dia biasa tuh sepanjang hidupnya mayoritas dia selalu melazimkan istiqamah mengumandangkan azan, sering disebut sebagai Bilal. Sosok Bilal kan yang mimpi Abdullah ibn Zaid, yang viral siapa? Bilal. Jemaah, bersihnya hati sahabat ditunjukkan oleh bagaimana respon Abdullah ibn Zaid. Ya, Abdullah ibn Zaid tidak mengatakan, ya Rasul kan yang mimpi aneh ya Rasul, kenapa yang disuruh Bilal? Ntar yang terkenal Bilal ya Rasul. Padahal kan saya nih yang dapat petunjuk. Enggak begitu jemaah. Karena sahabat tuh hatinya bersih, nggak gila ketenaran. Terlebih Nabi sudah berikan informasi, alasannya jelas untuk membuat ya kaum muslimin merasa tertarik dengan panggilan azan tersebut. Ya tidak lain kalau dikumandangkan oleh orang yang memiliki suara yang merdu, suara yang lantang. Seperti itu. Makanya yang disuruh Bilal. Dan nggak komplain jemaah. Ya nggak komplain. Abdullah bin Zaid inilah ya satu pembuktian bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Akhirnya Abdullah bin Zaid melaksanakan perintah Nabi untuk menemui Bilal dan mengajarkannya. Ya. Ketika berita ini sampai kepada Umar ibn Al-Khattab, saat itu Umar sedang berada di rumahnya. Ketika mendengar suara kumandang azan, kaget Umar. Segera dia keluar. Ya Allah, dan menemui Rasulullah SAW. Kata Umar apa? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ya walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, artinya bersumpah atas nama Allah. Apa kata Umar? Sungguh saya juga sama, udah mimpi sebagaimana yang diperlihatkan oleh Allah kepada Abdullah ibn Zaid. Saya juga udah mimpi ya Rasul, sama mimpinya. Ya, dan Rasul pun mengatakan falillahil hamd,
maka segala puji hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah. Rasul bahagia. Artinya memang ya, tentang masalah penetapan kalimat adzan dan iqamat ini memang sangat kuat dasarnya. Terlebih yang mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah ya untuk menyampaikan kalimat adzan dan iqamat ini tidak hanya satu orang. Ya. Nah, ini luar biasa jemaah. Sekarang kita ambil faedah ilmu dari atau hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, azan secara syariat ya, itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat yang menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Artinya apa? Allah menetapkan syariat azan itu untuk memberitahu kepada kaum muslimin tentang tibanya waktu salat. Nih, bukan untuk di kuburan. Ini penting nih. Di kita azan dipakai gak buat di kuburan? Iya, kan ribut-ribut suka tuh. Azanin. Udah ditutup tuh. Ya, pakai papan atau pakai apapun ya untuk menutup jenazah yang sudah masuk ke liang lahat. Saat dia akan diuruk dengan tanah, biasanya pada ribut gak? Kalau nggak diazanin, ribut. Azanin. Emangnya kucing nggak diazanin tuh? Begitu jemaah. Ya Allah. Nabi kita diazanin nggak? Para sahabat diazanin nggak tatkala dikuburkan? Tak ada yang diazanin. Berarti sama saja mereka juga menuduh tuh yang nggak diazanin termasuk Nabi kita, para sahabat, orang-orang saleh. Itu kayak kucing jemaah. Hati-hati tuh ucapan kayak begitu. Kan kita dapati. Jangan mau kalau dikuburin sama yang kayak model-model begitu tuh. Ntar ujung-ujungnya nggak bakal diazanin, sama aja kita kayak kucing. Subhanallah. Padahal syariat azan ini ditetapkan oleh Allah tidak lain tujuannya adalah untuk memberitahu kaum muslimin tentang tibanya waktu salat. Makanya kita belajar sirah itu tidak hanya mendengarkan masalah cerita perjalanan hidup Nabi, enggak. Kita mengambil pelajaran tentang masalah hukum-hukum yang memang ditetapkan di dalam syariat secara lengkap. Kronologisnya gimana nih? Ini azan ini ketika Allah tetapkan bagaimana nih? Dan apa tujuannya? Apa fungsinya? Seperti itu jemaah. Ya, baik. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya azan ini terkadang juga boleh dilafalkan tidak hanya sebatas untuk memberitahu kaum muslimin tentang tibanya waktu sholat, tapi kadangkala juga boleh digunakan ya di dalam rangkaian ruqyah yang sedang dilakukan. Sebagian ulama itu sampai menggunakan azan untuk meruqyah seseorang. Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang dimana Nabi mengatakan idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu durat. Ketika azan dikumandangkan maka akan menjadikan para syaitan itulah lari. Bahkan bukan cuma lari, larinya sambil terkentut-kentut ketakutan. Makanya inilah kemudian ijtihad sebagian ulama ketika mereka meruqyah diantaranya dengan menggunakan azan. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini juga pernah dibahas ya di kalangan para ulama tentang masalah ini. Tapi yang jelas yang paling utama ya, dan tidak ada perselisihan di dalamnya, jelas pensyariatan azan itu untuk memberitahu kaum muslimin tentang tibanya waktu salat. Ya. Dan meskipun lafaz azan ini sangat pendek jemaah, kata Imam Al-Qurtubi, akan tetapi kandungan maknanya mencakup ya makna yang sangat dalam dan luas, khususnya tentang masalah akidah, keyakinan. Gimana enggak akidah? Kalimat pertamanya aja pengagungan terhadap kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka bagi orang-orang yang beriman, kalau kita ingin mengukur sejauh mana kadar keimanan kita, ini diantara parameternya adalah bagaimana respon kita tatkala kumandang azan sampai ke telinga kita. Kalau ternyata hati kita berseri-seri, kemudian kita segera menyambut seruan azan tersebut dengan
berwudu, segera berangkat ke masjid, itu menunjukkan baiknya keadaan iman orang tersebut. Karena nggak sedikit ketika azan dikumandangkan, cepet banget perasaan udah azan tadi, kenapa azan lagi tuh? Jadi kayaknya beban banget tuh ketemu waktu sholat. Subhanallah. Tapi kalau hati kita bahagia, ya Allah. Bahkan kita merindukan nih, kapan nih azan nih, Masya Allah. Ya, ini jemaah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh seorang muadzin tatkala azan ini adalah kalimat pengagungan kita terhadap Allah. Takbir, luar biasa. Makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga beliau mengatakan di antara penentu kita bisa khusyuk di dalam salat itu diantaranya tatkala orang benar-benar meresapi kalimat takbiratul ihram yang menjadi pembuka ibadah salat yang kita kerjakan dengan perenungan yang mendalam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka udah disingkirkan tuh segala sesuatunya, apapun itu bentuknya. Pelanggan yang udah nunggu kecil, kenapa? Yang Maha Besar hanya Allah. Ini pengagungannya dahsyat, pengagungan dirinya terhadap Allah itu luar biasa. Makanya yang seperti ini dia akan lebih bisa diarahkan untuk khusyuk. Ya, makanya kan dijadikan parameter juga tuh. Ya, kalau kita bisa mengamalkan ya salat berjamaah enggak ketinggalan takbiratul ihram. Berapa lama? 40 hari. Maka insya Allah terjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Gimana mau munafik jemaah? Ini otomatis sudah terbukti ini orang benar-benar ya tidaklah dia mengagungkan kecuali yang diagungkan hanyalah Allah. Makanya bukan sesuatu hal yang mudah itu jemaah. Ya, untuk bisa mengamalkan yang seperti itu. Enggak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya, Masya Allah. Baik, karena dibalik kalimat azan yang sebenarnya rangkaian kalimatnya itu singkat-singkat mengandung makna yang begitu mendalam. Di antaranya tentang masalah akidah atau tauhid. Ya, pengakuan tentang kesempurnaan Allah dengan segala kesempurnaan sifat dan nama-namanya. Kita puji Allah, kita esakan Allah, kita tiadakan sekutu-sekutunya Allah. Kita jauhkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, nah, coba aja setelah takbir mulai kita bersyahadat, syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah. Tauhid ya, tauhid. Kemudian konsep ittiba'nya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang dimana syariatnya wajib kita ikuti, bukan syariat yang lain, bukan petunjuk yang lain. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada makna hal-hal kayak begitu di dalam kalimat azan. Makanya keutamanya besar jemaah. Ketika azan dikumandangkan kita dengar, kemudian kita ikuti sesuai apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Besar keutamaannya kan. Ya karena hakikatnya orang ini sedang memantapkan tuh nilai-nilai tauhidnya, nilai-nilai ittiba'nya, nilai-nilai pengagungan terhadap Allahnya. Luar biasa jemaah. Makanya kalau lagi kita dengar azan, lagi baca Quran, hentikan dulu. Karena kan azan hanya di momen-momen tertentu. Baca Quran kita bisa lanjutkan lagi nanti. Gitu jemaah. Ya. Nah, hikmah kedua. Ya, azan itu adalah bentuk untuk mengumumkan tentang masuknya waktu salat dan menyeru kaum muslimin agar salatnya itu berjamaah. Ya. Jadi kita yang laki-laki tatkala panggilan azan sudah kita dengar, segera wudu dan berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Itu konsepnya yang Allah tetapkan lewat apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Yang laki-laki salatnya jamaah di masjid, yang perempuan di rumah fi baitiha. Walaupun suatu waktu ibu-ibu pengen salat jamaah juga silahkan. Tapi konsep yang memang Allah telah tetapkan secara syariat yang utamanya bagi ibu-ibu di rumah.
Ya, makanya sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hikmah disyariatkannya azan itu paling tidak ada 4. Yang pertama sebagai syiar Islam. Tuh, nih syiar Islam nih. Makanya kita miris nih. Ada orang Islam, ya, dia nggak bangga dengan syariat Islam. Di antaranya azan, tentang syariat azan. Sebagai sebuah syiar yang seharusnya membuat kita bangga nih. Justru dia katakan kidung itu lebih indah dibandingkan azan. Ingat gak dulu? Ya. Konde lebih indah dibandingkan jilbab. Tuh, konde dibandingkan, subhanallah. Ya, itu keluar statement ini dari orang yang mengaku dirinya muslim, jemaah. Ya Allah. Padahal luar biasa, ini syiar Islam yang nggak ada duanya, jemaah. Nggak ada rangkaian kalimat manapun yang bisa menyaingi kemuliaan kalimat azan. Seruan apapun nggak ada. Ini seruan yang paling mulia nih, seruan azan, jemaah. Makanya kan muncul hukum-hukum khusus tersendiri, pembahasan khusus nih terkait dengan keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Itu jadi jalan kemuliaan nggak bagi muadzin? Iya kan? Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ayyuhuma afdal bainal muadzin wal imam. Lebih afdal mana keutamaan seorang muadzin dengan seorang imam? Sebagian ulama itu banyak yang mengatakan lebih utama seorang muadzin. Ya. Baik dibandingkan imam. Karena ada dasarnya. Rasulullah SAW sampai pernah mengatakan, ya, yufaru lil muadzin madda sautihi. Oh, ini jemaah, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita nih. Siapa di antara kita yang memang Allah karuniakan suaranya bagus, masjidnya juga alhamdulillah sound sistemnya bagus, coba deh ajukan diri, boleh gak ana diizinin jadi muadzin di sini? Ana di waktu zuhur deh, silakan. Sesempatnya kita. Jangan, ya Allah, lagi-lagi yang azan itu udah tua tuh. Napasnya juga udah berat, suaranya udah sember, ya Allah. Jangan. Yang azan dia, yang qomat dia, ntar yang imam siapa lagi? Dia juga, subhanallahadzim. Jangan. Ya, makanya nih, ya Allah, tantangan di akhir zaman kita jangan cuma bisa ngebangun masjid tuh, ngumpulkan donasi, ya, rancang dengan arsitek yang bagus, ya, tapi kita nggak bisa memakmurkannya. Di antara bentuk memakmurkannya kita siapkan tuh SDM yang mumpuni, yang pas untuk menghandle tugas-tugas khusus, yang jadi imam, bacaannya yang paling indah dan hafalannya banyak tuh, faham juga tentang masalah fikih, salat, kan begitu. Yang jadi muadzin, suaranya memang masya Allah, ya, semoga jadi daya tarik nih bagi orang-orang yang mendengarnya. Bahkan mudah-mudahan bisa menjadi pembuka pintu hidayah bagi orang-orang di luar Islam tatkala mendengar kemuliaan, keindahan kalimat azan. Kan nggak sedikit orang-orang di luar Islam yang masuk Islam karena dengar azan kan. Saya merasakan getaran hati yang nggak pernah saya dapatkan ketika mendengarkan sesuatu kecuali saat saya mendengar azan. Masuk Islam akhirnya. Itu jemaah, seleksi jemaah, seleksi. Ya, karena betapa luar biasa keutamaan para muadzin. Yunfaru lil muadzini, ya, madda sautihi. Seorang muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh, ya, suaranya tatkala dia mengumandangkan azan. Sampai mana tuh suara bisa terdengar saat dia mengumandangkan azan, sejauh itu dosa-dosanya akan diampuni. Allahu akbar. Luar biasa. Wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Nabi juga mengatakan, dan setiap makhluk hidup ataupun benda mati nanti akan menjadi saksi bagi orang tersebut, bagi muadzin di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Oh, masya Allah, luar biasa jemaah. Makanya banyak ulama yang mengatakan muadzin itu lebih utama dibandingkan imam. Seperti itu, ya, masya Allah. Ini dari azan, ini baru pembahasan azan. Kemudian yang berikutnya, hikmah pensyariatan azan itu sebagai syiar tauhid. Syiar yang di dalam kalimat azan itu mengandung makna penanaman nilai-nilai tauhid.
Tauhid kita tahu ini adalah penyelamat kehidupan kita dunia akhirat. Ya. Sekalipun seorang banyak melakukan dosa besar, tapi dia mati dalam keadaan tetap menjaga tauhidnya, maka insya Allah tauhid ini akan menyelamatkan dirinya. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis bitaqah, hadis tentang kartu yang bertuliskan kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Luar biasa. Syiar tauhid ada di dalam kalimat azan. Ya, makanya coba kan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dua masjid paling suci ini, paling mulia, ya, yang Allah tetapkan ada di muka bumi. Masya Allah, luar biasa. Dipilihkan muadzin-muadzin yang tatkala mereka mengumandangkan azan, ya Allah, ini membuat hati ini luar biasa jemaah, getaran hati yang luar biasa, kayak begitu jemaah. Jadi pilih itu, ya, orang-orang khusus yang memang memiliki kriteria suaranya kuat, ya, dan juga ya merdu, enak didengar. Nah, yang ketiga, hikmah pensyariatan azan ini sebagai pemberitahuan akan masuknya atau tibanya waktu sholat, sekaligus ngasih tahu karena azan itu adalah di masjid, maka sholatnya juga di masjid. Ya. Yang keempat, sebagai seruan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena kan infonya aja kan diketahui secara umum, makanya sholatnya juga berjamaah. Hikmah ketiga, ya, nah, menggunakan seruan ataupun berbentuk panggilan dalam sholat, tidak dalam bentuk perbuatan. Ini tergambar di dalam pensyariatan azan. Karena ucapan itu lebih ringan, ya. Karena sebelumnya tuh pakai perbuatan, ya, usulannya apa? Ngetok lonceng atau niup trompet, atau sebagian riwayat mengatakan naik ke tempat tinggi kemudian kibarkan bendera. Ya, ribet jemaah. Lebih mudah dengan ucapan seruan. Dari sini kita menjadi faham syariat Islam secara umum itu adalah syariat yang mudah. Yang mudah jemaah. Ya. Baik, ini bentuk kemahabijaksanaan Allah. Di dalam perkara syariat itu ditetapkan hal-hal yang mudah sebenarnya. Kadang-kala jadi berat, karena apa? Ya karena kita tuh kurang ikhlas di dalam mengamalkannya sehingga merasa berat. Ya. Baik. Salat jamaah merasa berat, itu dia. Belum muncul pengagungan yang maksimal diri kita kepada Allah. Padahal sahabat yang buta saja saat minta dispensasi keringanan untuk tidak salat berjamaah di masjid, ya, Nabi berikan izin nggak untuk salat di rumah? Kan enggak. Nabi tanya, atas ma'un nida, masih dengar suara panggilan azan? Iya. Ente juga tetap berangkat salat, ya, atau berangkat untuk salat berjamaah di masjid. Buta jamaah. Kita enggak, kita melek jamaah. Ya. Kebanyakan kita Allah kasih melek matanya. Cuma boleh jadi tatkala berat untuk berangkat ke masjid, ini menunjukkan, ya, mata hati kita tuh yang buta. Buta dengan seruan Allah, pengagungan terhadap Allah. Ya, Masya Allah, udah gitu padahal rumahnya dekat jemaah, tapi berat, Masya Allah. Tapi giliran aktivitas-aktivitas yang sifatnya hanya hiburan saja, ya Allah, naik gunung dilakuin, berkilo-kilometer dan sebagainya dikerjain, maraton tiap hari, jogging berapa kilo dikerjain. Tapi untuk sampai ke masjid yang dekat rumahnya, sampai-sampai orang mengatakan ini saking dekatnya ente terpleset aja masuk masjid, gak mau hadir di masjid. Gimana cuma? Ya, baik. Yang berikutnya tentang betapa pentingnya salat berjamaah. Ya, makanya pantas kalau kemudian seruannya pun disampaikan dengan seruan yang memang bisa didengar oleh kebanyakan manusia, sehingga mereka ya diharapkan datang berbondong-bondong ke masjid, khususnya kaum laki-laki, untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian hikmah berikutnya dari kisah tentang pensyariatan azan adalah pentingnya musyawarah di dalam mencapai mufakat. Tuh, kan diawali Nabi musyawarah dulu kan, sampai-sampai banyak yang mengusulkan dengan usulan-usulan yang macam-macam. Diawali musyawarah, sama gitu jemaah. Dalam banyak urusan, apalagi hal itu memang urusan yang penting, musyawarah. Minimal dalam lingkup keluarga, suami musyawarah sama siapa? Istri. Jangan arogan juga, udah yang ente terima beresnya aja ya, udah gitu kan.
Jadi ribet nanti kalau dia musyawarah. Jangan. Ya, nentuin sekolah anak. Siapa tahu akses info yang dimiliki istri lebih banyak dibandingkan kita. Ya, kan seperti itu. Bukankah Rasul sangat menghargai pendapat dari sosok yang sebenarnya apa istilahnya ya? Kalau pendatang baru, newbie. Newbie. Pendatang baru nih. Bukan sahabat senior yang biasa diskusi musyawarah dengan Nabi. Siapa sosoknya? Tatkala peristiwa yang lagi peristiwa yang sedang genting saat itu, saat 10.000 pasukan bergerak menuju Madinah untuk mengepung kaum muslimin, peristiwa perang Khandaq. Ya, kan Rasul ngajak musyawarah dulu tuh sahabat-sahabat senior. Muncul orang baru, newbie, sahabat baru, yaitu Salman Al-Farisi, dengan mengatakan, di tempat kami ya Rasul, kalau kondisinya mirip kayak begini nih, kekuatan kita nggak bisa menandingi kekuatan musuh yang jauh lebih besar, maka kami gali parit, nukhandak, kami gali parit. Tuh, Rasul nggak mengatakan ente siapa, tuh, ente anak bawang, ente newbie dan sebagainya. Enggak. Rasul pikirkan, Rasul terima, Rasul tampung. Oh ya, bagus nih. Ini strategi perang yang nggak mudah dibaca oleh kekuatan musuh. Ya, dan ini tentu tingkat keberhasilannya besar karena nggak terkenal, nggak diketahui di kalangan orang-orang Arab dalam konsep peperangan itu dengan cara seperti yang diusulkan Salman. Makanya beliau terima. Musyawarah jemaah sama, nentuin ya masalah sekolah anak, jodoh termasuk yang datang ke rumah kita nih yang ada 3 laki-laki nih mau ngelamar atau mau menikahi anak perempuan kita, diskusi. Ya, walaupun nanti yang ketok palunya tuh suami, tapi buka ruang diskusi. Ya, masya Allah, Rasul mengajarkan seperti itu cuma. Ya, karena kadang-kala ada curhatan para kaum ibu, para ummahat, ya para istri, mereka mengatakan, aduh gimana anak bisa komunikasi dengan baik Ustadz? Ya, arogan banget, apa-apa pokoknya anak nggak mau diikut sertakan Ustadz, nggak perlu diikut sertakan. Rasul mengajarkan kita tentang konsep musyawarah. Nah, hikmah berikutnya tentang keagungan seruan adzan. Ya. Nah, yang ketujuh di antara keutamaan adzan disebutkan, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, orang yang mengumandangkan adzan itu diampuni dosanya. Tadi hadis yang sudah Anda sampaikan. Ya. Yang kedelapan, Rasulullah SAW merintahkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, karena pahalanya sangat besar. Makanya tatkala azan Allahu Akbar, kita yang dengar ucapin juga Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ucapin juga sama. Kecuali pada saat hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Apa jawab kita? La haula wala quwwata illa billah. Tuh. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Karena banyak orang yang tatkala diseru, ayo marilah kita segera melaksanakan sholat. Yang laki-laki berangkat yuk ke masjid, yang ibu-ibu di rumah aja, hentikan semua aktivitas. Lagi asyik masak di dapur, matiin tuh kompor. Segera ambil wudhu dan kerjakan sholat. Ayo. Makanya jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Karena untuk bisa taat, untuk bisa melaksanakan ibadah, untuk bisa menyambut seruan Allah, kita baru bisa mengerjakannya tatkala Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tuh, la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak memiliki daya dan upaya sampai dalam urusan mengerjakan ketaatan, melaksanakan ibadah kecuali kalau Allah berikan kekuatan kepada kita. Kan banyak kita dapati rumah dekat, teman-temannya orang-orang baik yang istiqamah mengerjakan sholat berjamaah, dan hampir setiap ketemu diseru tuh, diajak, akhi, yuk berangkat ke masjid. Tapi nggak sedikit justru orang itu yang mengatakan ya dengan kalimat, bukan dia sambut tuh seruan, yuk tungguin anak sebentar ya, anak wudhu dulu, enggak. Tapi dia jawab dengan kalimat, anak titip salam. Tuh, gimana jemaah? Gak diberi kekuatan sama Allah, gak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada kan yang kayak begitu, anak titip salam aja gitu. Ya Allah, mau masuk surga titip salam, la haula wala quwwata illa billah. Yang kesembilan, hikmah disyariatkannya azan ini
Ya dasarnya mimpi dari sebagian sahabat Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab, bukan berasal dari Nabi. Ini menunjukkan tentang tingginya apresiasi beliau terhadap orang lain dan sekaligus penghormatan beliau terhadap sahabat-sahabatnya, tentu berdasarkan petunjuk dari Allah. Nah, tapi di sisi lain ini bentuk pengagungan, penghormatan, penghargaan Rasul kepada orang lain, yaitu para sahabatnya. Artinya diajarkan kita tentang konsep menghargai orang lain. Hargai orang, Masya Allah. Makanya pujian nggak selamanya tercela. Ada kalanya pujian memang perlu untuk kita sampaikan, khususnya tatkala pujian tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap orang yang kita puji. Khususnya antara pasangan hidup, suami istri harus saling memuji. Jangan pelit pujian. Nah, sebagaimana Rasul muji istrinya, Masya Allah, dipuji dengan sapaan-sapaan, panggilan-panggilan kesayangan, itu kan bentuk pujian. Kita ketika menyebutkan nama-nama Allah, ya, menyeru Allah dengan nama-nama yang indah, kita hakikatnya juga sudah memuji Allah. Ya Rahman, wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya Rahim, Ya Razzaq, kita sedang memuji Allah tuh. Allah suka. Sebagaimana tabiat juga manusia juga suka tatkala dipuji. Tapi pujian yang memang mencerahkan, suami kepada istri, istri kepada suami. Makanya Rasul itu memberikan panggilan khusus buat istrinya. Ya, taib. Makanya jangan pelit pujian, sampaikan pujian. Ya, Allah juga kasih contoh kan, dia yang disodorkan oleh istri kepada kita hanya sebatas kopi sasetan, kopi saset. Yang kayaknya abang pengen dibikinin kopi sama kamu. Ada si asisten di rumah tuh yang tugasnya di dapur, cuma abang pengen tuh kamu yang bikinin. Bikinin ibu. Jangan ibu katakan kemudian, ya udah suruh aja tuh asisten, gitu kan. Jangan, bikinin. Nah, tatkala suami disodorkan kopi tuh, kemudian dia minum, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, puji istri. Enak banget yang kopi bikinan kamu. Kayaknya Starbucks aja lewat nih. Tuh Masya Allah. Padahal sasetan jemaah. Sasetan. Sasetan doang tuh. Tapi puji itu loh istri. Puji istri. Ya. Masakannya yang boleh jadi masih belajar ya. Masih belajar. Ya lagi-lagi newbie juga nih. Ya karena memang polanya sebelum nikah itu memang agak manja. Nggak kenal perkakas dapur. Tapi karena dia ingin menjalankan perannya dalam rumah tangga sebagai istri yang melayani suami dengan pelayanan yang terbaik, mulai itu dia buka YouTube, dia lihat tutorialnya, dia belajar. Yang abang pengen dia dibikinin sayur asem bikinan kamu, bikinin. Apresiasi, puji. Walaupun ternyata begitu dicobain, ya Allah, memang manis kayak kolak gitu kan. Dia sampaikan, Masya Allah, enak banget. Ya, enak banget. Sayur asem bikinan kamu, cuma kayaknya gulanya kebanyakan deh. Tuh. Ya, ini kan pujian yang membangkitkan semangat seseorang untuk bisa lebih baik. Jadi nggak selamanya itu dusta, itu bohong, itu buruk. Ada dusta yang diperbolehkan. Dustanya seseorang kepada pasangan hidupnya untuk menyenangkan hatinya. Tuh. Dustanya seseorang dalam peperangan, tuh strategi. Iya dong. Strategi, jangan bongkar rahasia, strategi dan sebagainya. Ya, dan dustanya seseorang untuk mendamaikan dua saudaranya. Itu pujian. Ya, pujian. Coba kalau terus, kan kita disuruh terbuka apa adanya Ustaz. Enggak setiap saat. Ada kalanya bohong dalam rumah tangga, dalam rangka untuk memuji. Coba kira-kira kalau antum jujur, kita nih bapak-bapak disodorkan sayur asam yang kayak kolak, kita bilang, ya Allah yang kamu bikinin kolak buat abang tuh. Kira-kira dimasakin lagi nggak berikutnya? Enggak. Mendingan lu pesen lah bang di sana. Mendingan GoFood lah, apalah begitu jemaah. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-10, Imam At-Tabari meriwayatkan di dalam tafsirnya mengenai firman Allah
ya, wa idza nadaitum ila sholati ittakhuduha huzwan wa la'iba. Dalam surah Al-Maidah ayat 58 Allah berfirman, dan apabila kalian menyeru mereka untuk melaksanakan salat, ya, ternyata mereka menjadikan bahan ejekan dan juga permainan. Orang-orang musyrikin Quraisy kan udah, maaf, ini pensyariatan saat di Madinah, maaf ya, yang tinggal di Madinah itu tidak hanya kaum muslimin, banyak juga orang-orang di luar Islam, non muslim. Nah, ada Nasara, ada Yahudi dan yang semisalnya, ya. Tatkala mereka tuh diseru untuk melaksanakan salat, maka nggak sedikit di antara mereka tuh menjadikan itu sebagai kalimat ejekan atau bahkan permainan. Bahkan ternyata di zaman sekarang yang ngejek kalimat adzan ini justru orang Islam. Yang tadi tuh kidung, nyanyian itu lebih indah dibandingkan seruan adzan. Itu kan yang ngucapin orang Islam tuh. Na'udzubillah. Padahal yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari, dia membawakan riwayat dari Sa'di. Ya, ada orang Nasrani di Madinah, Nasrani, non muslim. Kalau dengar suara seruan azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Saking bencinya orang Nasrani kepada Nabi Muhammad, justru dijadikan itu sebagai bahan ejekan dan penolakan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengatakan apa? Ini Nasrani ini kalau dengar lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia katakan semoga engkau dibakar dengan api. Dia nyumpahin Nabi agar kebakar atau dibakar. Tapi apa yang terjadi? Ya, kebiasaan orang ini mengucapkan kalimat-kalimat laknat untuk Nabi kita Muhammad SAW, semoga Muhammad kebakar dan semisalnya. Pada akhirnya Allah balikkan ucapannya, itu terjadi untuk dirinya. Di satu malam ketika dia hendak tidur, ya, di rumahnya, pembantunya lupa untuk memadamkan lampu. Ya, zaman dulu lampunya pakai api kan. Ya, orang dulu bilang tuh, ya zaman kakek atau bapak-bapak kita ya zaman dulu tuh pakai lampu templok gitu ya. Asistennya, pembantunya lupa matiin, sehingga pada akhirnya lampu itu jatuh dan membakar rumah serta orang yang biasa mencaci maki Nabi di saat dikumandangkan adzan. Jadi jangan main-main tuh dengan kalimat yang sangat mulia ini. Ya. Kemudian syariat berikutnya pemindahan arah kiblat. Nah, ke arah Mekah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Mekah, Rasulullah SAW salatnya itu menghadap kemana? Baitul Maqdis di Palestina. Nah, hal ini tentu membuat Nabi SAW merasa berat. Ya. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah tempat yang memang sangat diagungkan juga oleh orang-orang Yahudi. Terlebih orang Yahudi itu memang banyak komunitasnya di Madinah. Ya. Sampai-sampai mereka berkata, "Tuh, lihat Muhammad dan pengikutnya orang-orang Islam sholatnya madhab kemana? Ke tempat kita, ke Baitul Maqdis. Ntar lama-lama juga dia ikut ajaran kita. Udah gak usah khawatir." Ini membuat Rasul itu gak nyaman. Ya, akhirnya Rasul sering tuh menghadap ke langit memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya merubah arah kiblat. Sampai kemudian ya pada akhirnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan tuh agar Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah arah kiblatnya, ya, yang awalnya ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian berubah ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Masya Allah. Dan kejadian itu terjadi pada saat Nabi sedang sholat zuhur di perkampungan, ya, orang-orang dari kalangan Bani Salimah. Di buku kita ada di halaman 341. Ya, Nabi lagi sholat zuhur di perkampungan Bani Salimah. Tempat itu yang kemudian sekarang dibangun masjid yang dimana nama masjidnya adalah Masjid Qiblatain. Kalau kita umroh City Tour Madinah biasanya kita lewat tuh.
Ustaz, kenapa sih kita lewat aja? Karena emang tempat itu nggak memiliki keistimewaan khusus, sama kayak masjid-masjid yang lain, cuma punya nilai histori saja, sejarah. Adapun kalau Masjid Quba, kenapa kita berhenti dan sholat di dalamnya? Karena ada keutamaan. Sholat di situ, maka kita mendapatkan pahala umrah. Adapun kiblatnya enggak, kecuali memang diagungkan oleh orang Syiah. Itu biasanya suka turun dan sholat di dalamnya dengan ibadah-ibadah ritual khusus orang Syiah cuma. Yang meramaikan Masjid Qiblatain itu kebanyakan orang Syiah. Mereka nggak semangat tuh ke Kuba. Ya begitulah mereka, karena sesungguhnya Syiah bukan dari Islam. Syiah itu berasal dari Yahudi, adik kakak tuh. Maka kita lagi nonton drama nih, ya, yang katanya nih Iran, ya, satu-satunya negara yang paling berani melawan Yahudi. Israel, jangan Israel ya. Kan gitu ya. Nah, atau Israel orang bilang gitu ya. Iya, itu jemaah. Ya Allah, lagi main sandiwara, lagi main sinetron. Cuma banyak kan orang-orang awam, oh iya ini baru nih negara nih. Ya, ini baru nih bela orang Islam nih, kaum muslimin. Apaan tuh Saudi itu? Ujung-ujungnya begitu tuh. Subhanallahiladzim. Ya. Baik. Nah, Rasulullah SAW akhirnya keinginannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala arah kiblat pun ya berpindah dari awalnya ya ke Baitul Maqdis, maka kemudian berubah ke arah ya Ka'bah di Mekkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Nah, seperti itu. Yang saat itu terjadi kejadiannya, ya turunnya wahyu tentang perubahan arah kiblat. Rasul lagi sholat zuhur di perkampungan Bani Salimah. 2 rakaat pertama Rasul masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Memasuki rakaat ketiga turun wahyu, disampaikan wahyu tentang perubahan arah kiblat. Allah memerintahkan agar Nabi merubah arah kiblat. Kiblat itu udah bukan ke Baitul Maqdis lagi, tapi ke arah Ka'bah di Mekah. Maka spontan saat itu Rasul SAW dan kaum muslimin merubah posisi. Ya, makanya masjid itu tempat itu yang kemudian dibangun masjid dinamakan Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Bukan artinya saat kita mampir ke sholat, mampir di masjid tersebut untuk sholat, ya kita boleh milih kiblatnya mau yang ke arah Ka'bah atau ke Baitul Maqdis. Bukan, ya, dinamakan Qiblatain, memiliki 2 kiblat ya karena nilai historinya begitu tuh. Pada saat sholat zuhur, Nabi ya 2 rakaat pertama sholat menghadap Baitul Maqdis, rakaat ketiga dan keempat atau 2 rakaat terakhir beliau menghadap ke Ka'bah. Kayak begitu jemaah. Ya. Nah, dari sini juga kita dapat hikmah yang bisa kita petik ya. Apa saja? Nah, kemudian ada lagi kisah ya, biar melengkapi pembahasan tentang masalah perubahan arah kiblat. Terjadi juga lalu akhtar pada saat di salat subuh. Sebagian kaum muslimin di kota suci Madinah belum sampai padanya informasi tentang perubahan arah kiblat. Mereka salatnya itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ternyata dilihat oleh sebagian saudara, ya memang sudah tahu tentang perubahan arah kiblat. Akhirnya diberitahu tuh. Ya, tatkala sedang sholat, ya dikasih tahu bahwasanya arah kiblat, ya telah turun wahyu tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Seketika itu juga, ya, karena ini berbicaranya wahyu, perintah dari Allah, mereka tuh langsung merubah arah kiblatnya. Artinya apa? Ya, mereka nggak perlu klarifikasi lagi tuh. Kalau udah bicara tentang ketetapan Allah, nggak perlu klarifikasi. Kalau kita kan banyak heboh dulu, masa sih Ustaz riba haram Ustaz? Ya kalau haram Ustaz, kapan kita bisa maju usaha kita Ustaz? Karena pinjaman-pinjaman itu banyak ditawarkan oleh bank-bank konvensional tuh kan. Masih ragu kan? Masih ragu tuh gimana? Ya masih ragu. Banyak kita meragukan syariat-syariat yang Allah telah tetapkan. Termasuk, mohon maaf ibu-ibu ya, ada juga sebagian yang masa sih Ustaz itu poligami ada di dalam syariat Islam. Tuh. Itu kan syariat yang nggak berpihak kepada kaum wanita. Sebenarnya bukan nggak berpihak kepada kaum wanita, ini nggak berpihak terhadap istri pertama. Tuh. Nah, iya,
keberpihakan kepada kaum wanita. Yang itu para ulama katakan hikmah syariat poligami itu adalah solusi yang Allah berikan di saat jumlah perbandingan antara laki-laki dengan perempuan udah tidak imbang lagi. Kalau konsep bakunya adalah monogami, terus yang belum dapat jodoh gimana? Yang belum dapat mendampingi hidup. Dengan adanya poligami, maka akhirnya dia bisa berbagi, ya, berbagi kasih sayang dengan wanita lain, sehingga wanita-wanita yang belum dapat jodohnya, ya, bisa diayomi, ada yang ya mengayominya, ada yang menafkahinya dan sebagainya. Ini solusi kan buat kaum muslimah, solusi. Berpihak gak bagi kaum wanita? Berpihak dengan cara yang halal loh, dinikahi, ya, itu jemaah. Makanya sebenarnya statement yang tepatnya itu jangan mengatakan syariat yang gak berpihak kepada kaum wanita, bukan, justru sangat berpihak. Tapi nggak berpihak kepada istri pertama bisa jadi. Nah itu kan biasanya keberatan itu ya. Siapa Ustadz? Oh, Masya Allah. Tapi memang nggak bisa disalahkan juga. Kaum wanita itu merasa poligami itu adalah seperti hantu yang menakutkan, horor banget. Karena memang banyak di antara para pelaku poligami yang mereka belum menerapkan poligami yang sesuai dengan sunnah. Poligaminya sunnah kan? Sunnah. Praktek caranya juga dong. Sorot juga gimana Nabi itu saat berpoligami. Jadi sunnahnya secara sempurna, bukan sunnah versi dirinya. Nabi pernah gak diem-diem main petak umpet? Gak ada Nabi diem-diem. Nabi mau menikahi Ummu Salamah di tahun keempat Hijriah. Ibunda Aisyah langsung heboh. Laqad hazimtu huznan syadidan. Aku sangat merasakan kesedihan yang mendalam. Ya, berarti kucing-kucingan nggak? Enggak. Terlebih sangat viral, diperbincangkan kecantikan sosok Ummu Salamah. Tuh. Sampai aku merasa penasaran, aku ingin bertemu dengannya. Satu sisi belum menunjukkan tuh ekspresinya cemburu, tapi di sisi lain hebatnya Ibunda Aisyah objektif. Ketika aku dapat kesempatan bertemu dengan Ummu Salamah, kecantikan yang ada pada dirinya melebihi apa yang aku bayangkan. Ini kan pesaing kan. Biasanya orang kalau sama pesaing gimana? Boro-boro memuji. Yang ada biasanya gimana? Paling oplas gitu kan, operasi plastik dan sebagainya. Biasanya begini tuh. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Tapi bukan itu bahasan kita nanti itu ya. Nah, ya Allah. Ya. Taib, hikmah yang bisa kita petik. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata, Allah jadikan kiblat yaitu Baitul Maqdis yang pertama, ya, kemudian dipindahkan ke Ka'bah. Terdapat hikmah yang sangat luar biasa, yaitu Allah ingin menguji kaum muslimin, dan sekaligus juga Allah akan perlihatkan tentang kondisi orang-orang musyrik atau orang-orang munafik, termasuk juga barisan orang-orang non-muslim dari kalangan Yahudi. Ya, itu akan tampak tuh mana yang benar-benar beriman, mana yang Yahudi, mana yang musyrik, mana yang munafik. Tuh kelihatan. Ya, yang munafik mengatakan, oh ini kok syariat kayak pelin-pelan begini sih. Tuh nggak bersegera dia menyambut perintah Allah tentang perubahan arah kiblat. Yang Yahudi happy banget, ya, awalnya happy kalau memang mengarah ke Baitul Maqdis, tapi kemudian mereka ketika Allah tetapkan perubahan arah kiblat mulai kasak kusuk, diliputi dengan rasa benci, sampai-sampai mengatakan, kalau begini berarti ibadah yang kalian sudah lakukan dulu nggak diterima nih, karena nggak jelas tuh syariat kalian nih, ya, sebelumnya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah, tuh dibikin ragu tuh kaum muslimin, syubhat, ya, ditanamkan keraguan bahwasanya ini berarti ibadah kaum muslim ini peluang nggak diterimanya gede tuh. Ini ujian. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, dia kokoh selama itu perintah Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati ya Allah. Tuh. Ya.
Baik. Kemudian hikmah berikutnya, nah, dari Qatadah, saya bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab, siapa saja yang disebut dengan al-muhajirin al-awwalun? Maka beliau menjawab, mereka orang-orang muhajirin yang pertama ini adalah orang-orang yang salat bersama Rasul pada dua kiblat. Artinya, ya, inilah golongan sahabat yang memiliki keutamaan di atas keutamaan sahabat yang lainnya, yang mereka disebut dengan istilah al-muhajirun al-awwalun. Ya, tayyib. Jadi mereka mengalami fase di mana tak saat beribadah salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan mereka juga mengalami fase di saat Allah menetapkan perubahan arah kiblat. Inilah sosok sahabat yang spesial, karena mereka mengalami beragam macam ujian. Saat fase menghadap ke arah Baitul Maqdis itu kan sudah ditetapkan Allah kan sejak Rasulullah SAW di Mekah, kayak gitu ya. Di Mekah tuh Rasul sholat tuh juga menghadap Baitul Maqdis. Jadi gini, gelas ini Ka'bah yang ada di Mekah, ya. Baitul Maqdis itu arah utaranya. Nih, Baitul Maqdis tisu nih, ya, arah tisu. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis ketika masih di Mekah, beliau menghadap berkaitan dengan posisi Ka'bah, menghadap kemananya Ka'bah? Tetap menghadap ke arah Ka'bahnya, cuma diposisikan arahnya menuju Baitul Maqdis. Masih bisa tuh, beliau mengambil posisi tetap di belakang Ka'bah, kan gitu ya. Nah, menjadi masalah tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Madinah itu arah utaranya Mekah menuju Syam. Otomatis saat beliau sholat kurang lebih 16 sampai 18 bulan, setahun setengah lebih itu kurang lebih, beliau otomatis ketika sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah. Berat bagi Nabi itu. Makanya Nabi sering berdoa dan Allah ijabah. Itu cuma, ya. Nah, makanya ini ujian, perubahan arah kiblat itu ujian. Ya, makanya spesial banget tuh generasi orang-orang yang mengalami dua fase ini. Ya. Nah, kemudian pada proses pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ini terlihat mana golongan yang patuh dan bersegera melakukan perintah yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mana juga yang muncul justru keraguan pada dirinya, bahkan nggak sedikit yang mengingkari. Ini syariat pelin-pelan banget sih, ya, ke Baitul Maqdis sekarang berubah lagi tuh. Itu mirip dengan tatkala seseorang, perasaan anak pada saat udah ngaji banyak banget larangan sih, tuh. Nanti jangan ikut kajian yang di situ, kenapa? Banyak banget larangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tuh. Yang dikedepankan bukan sisi kepatuhannya, protesnya sama. Perubahan arah kiblat memunculkan orang-orang yang sebagian mereka tuh mengingkarinya, bahkan menganggap ini syariat nggak jelas nih. Kadang-kala kita kan begitu, apa-apa haram, apa-apa nggak boleh, gitu kan. Padahal kalau kita mau jujur, banyakkan mana yang boleh dengan yang nggak boleh. Kita coba aja ke hypermarket atau supermarket deh. Sekarang hypermarket ya, coba deh. Ya, minumannya yang halal, minuman yang halal dengan yang tidak halal, yang haram itu banyakkan yang mana? Yang dipajang, yang untuk kita bisa konsumsi, kita beli. Yang halal lebih banyak. Yang haram karena mengandung alkohol, kemudian mengandung B2 dan sebagainya, sedikit. Paling satu baris atau setengah baris, atau di pojokan itu pun dikasih tulisan. Tapi yang halal banyak. Ya, sari buah, jus, Masya Allah, sop buah, macam-macam, bajigur, halal. Kenapa pilih topi miring? Tuh kan. Ini. Jadi kita tuh kadang harus kayak begitu. Pada syariat jelas, lebih berpihak untuk ya memenuhi kebanyakan keinginan kita. Tapi hawa nafsu nih masih terus merasa belum cukup. Padahal yang Allah perbolehkan lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Iya kan? Allah haramkan riba,
Tapi Allah halalkan jual beli. Udah gitu konsepnya banyak, bisa mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan sebagainya. Kan banyak. Yang haram riba tuh. Seperti itu. Ya. Nah, yang keempat, perlunya melakukan pengantar. Artinya nggak sekaligus, ya, tentang sebuah perkara besar untuk bisa mudah dilaksanakan. Tuh. Makanya nggak serta merta tuh Allah langsung menetapkan perubahan itu langsung ketika Nabi hijrah tiba di Madinah langsung berubah kiblat kemana? Ke Mekah. Nggak, ada prosesnya dulu. Allah menginginkan ada proses penanaman nilai-nilai ketundukan tauhid orang-orang Madinah, sehingga tatkala syariat itu datang, ya, ditetapkan, mereka tuh tinggal waqalu sami'na wa ata'na. Tuh. Sama kepada pasangan hidup yang memang proses awalnya dua-dua ini belum hijrah nih. Dulu dua-duanya masih reman deh. Masih jauh dari hidayah. Jadi suami istri tuh perjalanan hidup di dalam rumah tangganya menjadikan salah satunya dapat hidayah lebih dulu. Nah, mungkin istrinya kah atau mungkin suaminya. Yang lebih dulu mendapatkan hidayah, bimbing yang belum dapat hidayah nih pasangan hidupnya dengan cara bertahap. Suaminya lebih dulu dapat hidayah, mah kalau enggak hijab cerai. Ya Allah, gimana? Tar dulu. Mama makin cantik aja deh. Tapi kayaknya lebih cantik deh mah kalau misalnya pakai hijab mah. Ya Allah. Tuh. Sama, Bang. Sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib di masjid. Abang kalau nggak mau sholat, masih tetap sholatnya di rumah, nggak mau sholat jamaah di masjid, udah. Anak pengen ngajukan khulu aja, Bang. Ya Allah, ini apa-apaan nih? Bertahap jemaah. Kan gitu ya. Banyak orang-orang kayak begitu tuh. Dia nggak mau tahapan-tahapan yang menunjukkan seseorang tuh harus bijaksana di dalam mendakwahkan kebaikan. Ini syariat ini bertahap jemaah. Enggak serta-merta tuh khamr haram. Enggak. Ada tahapan ayat-ayatnya diajak dulu berpikir. Karena orang yang minum khamr tuh hilang akal sehatnya. Dia nggak bisa membedakan mana baik mana buruk. Tuh. Makanya sampai-sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekati tempat salat, artinya mengerjakan salat sedangkan kalian dalam keadaan ngefly, mabuk. Kan gitu. Ya. Jadi diajak berpikir dulu tuh. Oh, sampai pada akhirnya turun ayat pamungkas tentang keharaman khamr. Sama, kita juga dakwah begitu. Jangan langsung ketok palu, ya. Kalau ente nggak mau begini, nggak mau melakukan perubahan, selesai. Lah, dulu kan jadiannya dua-duanya sama-sama, masih jauh dari hidayah. Kan gitu. Jadi jangan dikit-dikit cerai, jangan dikit-dikit kemudian ana mau khulu, Ustaz. Subhanallah. Bertahap. Ya, bertahap. Nah, kemudian yang keberapa? Kelima. Perubahan arah kiblat ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk menebar keraguan tentang Islam bagi pemeluknya. Tidak lain tujuan akhirnya adalah memurtadkan kaum muslimin. Makanya perubahan arah kiblat ini merupakan salah satu bentuk ujian. Ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman tentu semakin mengokohkan dirinya dengan ya ketaatan dia melaksanakan perintah Allah, ketetapan Allah. Yang keenam, kiblat diberikan oleh Allah bagi umat ini merupakan kiblat yang paling tepat bagi mereka. Ya. Dan tempat tersebut merupakan posisi yang paling tengah yang disediakan Allah buat umat terbaik. Itulah posisi Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Ya, makanya kiblatnya pun adalah kiblat yang paling mulia, yang terbaik. Yang Allah sampaikan kepada Nabi terbaik, termulia. Ya, yang diberikan amanah dengan kitab suci yang paling mulia, yang paling agung. Nah, itu jemaah. Kemudian
Pada firman Allah surah Al-Baqarah 143, Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan bertanya, akan berkata, apa sih itu yang memalingkan mereka, itu orang-orang Islam, dari kiblat yang dulu mereka kiblat kepadanya? Kan dulu mereka ke Baitul Maqdis, kok akhirnya berpaling ke Ka'bah? Apaan tuh yang menjadi dasar mereka tuh berubah arah kiblatnya? Tuh, ayat ini menunjukkan, kata para ulama, tentang kelebihan sosok Nabi kita Muhammad SAW yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, gaib artinya ini sudah ada isyarat sebelum benar-benar Allah tetapkan wahyu tentang perubahan arah kiblat. Nabi sudah kasih isyarat tentang akan terjadi perubahan arah kiblat. Gitulah. Artinya Nabi memang diberitahu sebagian kecil dari perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang terjadi di masa datang. Tapi sebenarnya Nabi tidak tahu perkara gaib. Apalagi manusia biasa. Ya, kalau Nabi tahu perkara gaib, pastilah beliau nggak berangkat untuk perang Uhud. Karena beliau tahu paman yang sangat dicintainya meninggal, 70-an sahabat tuh meninggal. Ya Allah, nggak berangkat beliau. Ya. Yang kedelapan, pergantian arah kiblat dengan menghadap ke arah Mekah atau ke Ka'bah, ya, dan menghadapnya orang-orang muslim dimanapun mereka ke arah tersebut menunjukkan keistimewaan tempat tersebut dibandingkan tempat-tempat lainnya. Ya, makanya Mekah itu adalah asyrafu buq'atin ala wajhil ard, potongan muka bumi yang paling mulia, yang kita semua orang-orang beriman tentu berharap bisa Allah sampaikan ke tempat itu, tidak lain untuk ibadah. Ya, makanya kalau dapat kesempatan untuk umrah ataupun haji, untuk ibadah, bukan untuk postingan mulu, apalagi selfiean. Ya, manfaatkan karena kita berada di tempat yang mulia. Ya. Yang kesembilan, adanya pergantian arah kiblat menguatkan bahwasanya daerah tersebut benar-benar berada di tengah-tengah sesuai dengan letak geografis yang Allah memang telah tetapkan. Makanya terpilihlah Jazirah Arab sebagai tempat bagi risalah kenabian yang terakhir, risalah penutup. Tuh. Ya, karena memang Jazirah Arab itu berada di tengah-tengah bumi. Allah mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya, ya, litunzira ummal qura wa man haulaha. Dalam surah Asy-Syura ayat 7 Allah katakan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Mekah, ya, dan juga penduduk negeri-negeri yang ada di sekelilingnya. Berarti kan yang di tengah yang mana? Mekah. Baru kemudian sekelilingnya. Tuh, Masya Allah. Ya. Kemudian juga ada pensyariatan tentang ibadah puasa. Itu juga di fase Madinah, jemaah. Ya. Nah, sebagaimana sebenarnya ibadah puasa ini juga Allah tetapkan, Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu, dan alhamdulillah kita baru saja melewati satu musim ibadah yang bernama Ramadan, yang dengan ibadah khusus ya kita lakukan di dalamnya, yaitu ibadah puasa. Yang kita tinggal berharap semoga ibadah puasa kita diantaranya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain ibadah-ibadah yang lain. Penetapan syariat puasa itu ya juga Allah tetapkan di fase ya Madinah. Ya, pensyariatan tentang masalah puasa, jemaah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu terjadi di bulan Sya'ban, 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Ya, disitulah Allah kemudian menetapkan tentang ya syariat puasa, jemaah. Nah, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu sudah mepet ya. Ada juga pensyariatan zakat.
Ya, itu juga terjadi di fase Madinah. Nah, ya, zakat salah satu ibadah yang berdimensi sosial. Islam itu punya sistem ekonomi yang kuat, di antaranya adalah dengan konsep zakat. Pajak bukan dari Islam, walaupun memang ada konsep pajak di dalam Islam, tapi pajak itu ditetapkan atau dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, agar kaum muslimin memberikan perlindungan terhadap mereka. Tuh. Makanya nggak boleh sebenarnya, ya. Nah, artinya bukan dari ajaran Islam sebenarnya. Yang ada adalah zakat, dan konsep inilah yang menjadikan kesejahteraan manusia itu bisa tercipta. Terbukti di masa siapa, ya, saking makmurnya di masa itu sulit didapati orang-orang yang mau menerima zakat, saking makmurnya, karena tersebar tuh, sudah terdistribusikan dengan baik. Di masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz ketika perintahkan amil zakat untuk mendistribusikan zakat, sampaikan kepada 8 asnaf. Ternyata sisa banyak. Ya. Kata Umar, berikan kepada orang-orang yang bertugas untuk melindungi negara kita, al-juyush, para tentara. Kata para amilnya bahwasanya harta zakat masih sisa, kita sudah salurkan kepada mereka. Masya Allah. Akhirnya kata Umar ibn Abdul Aziz, berikan harta zakat untuk membiayai para pemuda agar mereka mudah untuk menikah. Masya Allah. Ini kalau terjadi di zaman sekarang nih, kayaknya nggak banyak jomblo nih, ya. Oh iya, solusi jemaah. Banyak yang daftar loh kayaknya tuh, ya. Sampai kayak gitu. Ya. Taib. Ini luar biasa jemaah. Syariat zakat juga ditetapkan di fase Madinah. Sebuah syariat, ya, yang sifat ibadah ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, tapi juga berkaitan dengan hubungan kepada manusia. Makanya dimensinya sosial atau ijtimaiyah. Ya, makanya tatkala seseorang tidak mau membayar zakat, maka pernah, ya, kita dengar cerita, ya, di masa siapa tuh mereka diperangi? Abu Bakar. Karena beliau katakan, aku tidak akan pernah meridhai orang-orang yang membedakan hukum wajibnya salat dengan wajibnya zakat. Kedua-duanya perintah Allah. Akhirnya Umar nggak setuju tuh. Akhirnya Umar memahami ijtihadnya Abu Bakar, dan ini benar. Ya, karena kalau orang nggak mau melaksanakan zakat atau menunaikan zakatnya, nggak mau mengeluarkan zakatnya, ini menjadi sebab kemiskinan semakin tersebar. Tapi jika zakat ini benar-benar berkomitmen, ditunaikan, dibayarkan, Masya Allah, ya, maka ini menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Ya, makanya prioritas nih, kalau kita memang Allah berikan kelebihan harta, coba sorot dulu nih keluarga kita yang bukan menjadi tanggungan kita, ya. Mereka juga masih boleh itu dijadikan sebagai sasaran untuk kita berikan harta zakat kita. Mereka kita berikan tuh. Ya, solusi jemaah. Orang punya harta 1M, berarti zakatnya itu 25 juta tuh. Ya, kita berikan kepada seorang yang dengannya dia bisa berusaha mandiri, bisa dagang. Masya Allah, solusi jemaah. Orang kaya nih banyak jemaah, Masya Allah. Ya, taib. Orang kaya di Indonesia banyak, makanya tatkala zakat ini benar-benar komitmen dilaksanakan, insya Allah akan tercipta pemerataan dari sisi distribusi harta. Nah,